I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa dan siswi kelas 7 yang insya Allah soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu yaitu tentang ciri-ciri benda tak hidup dan juga makhluk hidup. Submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4 bagian yaitu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Yang ketiga, kelompok Monera dan Protista, sedangkan yang keempat adalah kelompok jamur atau fungi. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Bapak taksonomi adalah Carl von Linné, yang dilatinkan menjadi Carolus Linnaeus. Dia memperhatikan urutan atau tingkatan kelompok makhluk hidup yang disebut sebagai takson. Jasanya yang tidak kalah penting adalah penemuannya pada sistem pemberian nama makhluk hidup yang dikenal dengan nama binomial, nomenklatur, atau yang dikenal lagi dengan nama tata nama ganda. Tingkat takson pada tumbuhan dan hewan adalah pada tumbuhan, tingkatan pertama adalah kingdom ini kingdom plantae, sedangkan pada hewan adalah kingdom animalia. Tingkatan kedua kalau pada tumbuhan adalah divisio atau divisi, sedangkan pada hewan adalah filum. Tingkatan ketiga adalah kelas, tingkatan keempat ordo, tingkatan kelima familia, tingkatan keenam genus atau marga, tingkatan ketujuh atau tingkatan terakhir adalah spesies atau jenis. Untuk sistem pemberian namanya nanti Bapak akan men-share kalian materi khusus untuk klasifikasi dikotom ini dalam bentuk PDF yang bisa kalian baca dan bisa kalian pelajari. Selanjutnya adalah kunci determinasi. Adalah sebuah kunci yang ditemukan oleh para ahli yaitu berupa alat bantu untuk mengidentifikasi suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci determinasi memuat sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Ini contoh dari kunci determinasi. Di bagian kiri ada kunci determinasi, sedangkan di bagian kanan ada hewan-hewan yang akan ditentukan kunci determinasinya. Mari kita bersama-sama untuk menentukan kunci determinasi dari salah satu hewan yang ada pada gambar. Kita akan bersama-sama menentukan kunci determinasi untuk hewan sapi. Oke. Sapi itu memiliki tulang belakang, artinya 1A. Kemudian 1A ini mengarahkan ke nomor 2. Oke, nomor 2. Sapi tidak bergerak dengan sirip. Sehingga 2B mengarahkan ke angka 3. 3. Sapi kulitnya tidak selalu basah sehingga 3 menjadi 3B. Nah, 3B ini mengarahkan ke nomor 4. Sapi tubuhnya tidak ditutupi oleh bulu. Jadi sapi itu tubuhnya tidak ditutupi oleh bulu, tapi ditutupi oleh rambut. Sehingga mengarah ke 4B atau 4B mengarahkan ke angka 5. Di angka 5, pertanyaannya ada 2. Apakah sapi itu menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Ternyata jawabannya adalah 5A, yaitu menyusui anak-anaknya. Sehingga di 5A, sapi itu adalah kelompok hewan mamalia. Oke, bisa ya menggunakan kunci determinasi. Silakan dipahami dan dipelajari.
Kemudian sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli meliputi sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Pada tahun 1969, Robert Whittaker memperkenalkan klasifikasi sistem 5 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisinya. Kelima kingdom tersebut adalah sebagai berikut. Monera, yaitu organisme bersifat prokaryotik terdiri atas bakteri dan ganggang hijau biru. Protista, yaitu organisme eukariotik bersel tunggal meliputi protozoa dan ganggang. Fungi merupakan organisme eukariotik bersel banyak dan menguraikan makanannya serta menyerapnya. Plantae merupakan organisme eukariotik bersel banyak dan dapat melakukan fotosintesis. Meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Animalia merupakan organisme eukariotik bersel banyak yang bersifat heterotrof antara lain Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, dan Echinodermata. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Ada beberapa jenis makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, misalnya Paramecium dan Lactobacillus. Untuk melihat makhluk hidup yang kecil ini atau berukuran mikroskopis ini digunakan alat bantu yang dinamakan dengan mikroskop, ya, dinamakan dengan mikroskop. Penemu mikroskop pertama kali adalah Anthony van Leeuwenhoek. Berdasarkan jumlah lensa okulernya, mikroskop dibedakan menjadi monokuler dan binokuler. Lensa okuler sendiri adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata. Ini monokuler, sedangkan di bawahnya adalah binokuler. Jadi kalau misalnya lensa okulernya itu satu, namanya monokuler, kalau dua namanya binokuler. Ini bagian-bagian dari mikroskop, bagian dan fungsinya. Nah, semuanya ada di buku. Di sini Bapak hanya menunjukkan saja gambarnya. Selebihnya untuk keterangannya ada di buku itu lengkap. Silakan dibaca saja, itu tugas kalian untuk membaca. Pada dasarnya mikroskop terdiri atas dua buah lensa, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa objektif sendiri adalah lensa yang letaknya dekat dengan objek, ya. Mikroskop yang paling sederhana itu menggunakan cahaya sebagai alat bantu untuk melihat atau membiaskan sinar kepada objek yang dia mati. Sedangkan untuk mikroskop yang lebih canggih lagi, ada yang menggunakan elektron sebagai alat bantunya dengan perbesaran yang lebih besar daripada mikroskop biasa. Selanjutnya adalah kelompok Monera dan Protista. Kingdom Monera terdiri atas bakteri dan Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Persamaan keduanya adalah sama-sama tersusun dari sel yang bersifat prokaryotik, yaitu sel yang intinya tidak mempunyai membran atau selaput inti. Bakteri hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler berukuran antara 1 sampai 5 mikrometer. Ganggang hijau biru ada yang uniseluler, berkoloni atau berbentuk filamen benang, memiliki pigmen vicocyanin atau pigmen biru dan vicoeritrin atau pigmen merah, serta mempunyai kloroplas yang tersebar di seluruh sel. Kingdom Protista. Kingdom Protista adalah sekelompok makhluk hidup uniseluler atau multiseluler. Sel-selnya bersifat eukariotik, terdiri atas protozoa dan ganggang, kecuali ganggang hijau biru. Protozoa merupakan protista mirip hewan. Ganggang atau alga merupakan protista mirip
tumbuhan. Yang terakhir adalah kelompok jamur atau fungi. Bentuk tubuh jamur bermacam-macam, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Berbentuk lembaran, berliku-liku, menyerupai payung, batang, atau papan. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Hidup sebagai saprofit di sisa-sisa makhluk hidup, misalnya sampah dan batang pohon yang tumbang. Atau parasit menumpang pada makhluk hidup lain. Ini gambarnya ya. Kemudian, ini adalah ciri-ciri dari jamur yang bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Yang pertama adalah warna tubuh buahnya tidak bervariasi, biasanya hanya berwarna putih atau coklat. Artinya tidak ada warna lain selain satu warna itu, yaitu berwarna putih dan coklat. Kemudian tidak mengeluarkan aroma amoniak, tidak memiliki cincin pada pangkal batangnya, sudah dibudidayakan dan dijual di pasar tradisional maupun supermarket. Tidak menghasilkan noda saat dipotong, dan yang keenam tidak terjadi perubahan warna saat dimasak. Contohnya misalnya kayak jamur enoki, jamur shiratake, jamur merang, jamur kuping. Ya, itu bisa dikonsumsi. Selanjutnya adalah ciri-ciri jamur yang beracun. Yang pertama warnanya mencolok. Kalau yang tadi adalah warnanya tidak terlalu mencolok dan hanya terdiri dari satu warna, sedangkan yang beracun ini adalah warnanya cukup mencolok. Misalnya warna merah, merah menyala seperti itu ya. Nah, kemudian baunya tidak sedap atau dia mengeluarkan bau. Nasi akan berwarna kuning bila jamur tersebut ditaruh di dalamnya. Benda yang terbuat dari perak akan kehitaman atau kebiruan bila dikosongkan jamur beracun, terutama dari jamur Lactarius terminosus, namun tidak terjadi bila jamurnya adalah jamur jenis Amanita phalloides. Kemudian mudah hancur bila diraba. Oke? Itu tadi ciri-ciri dari jamur yang bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa dikonsumsi atau beracun. Jadi harapannya kalian ketika nanti suatu saat misalnya melakukan camping atau melakukan wisata ke gunung ataupun ke hutan wisata misalnya, kemudian menemukan jamur, kemudian kalian mau mengkonsumsi jamur tersebut, perhatikan saja hal-hal yang sudah Bapak sampaikan ini perlu diingat ya. Supaya nanti tidak salah ketika mengambil jamurnya. Kemungkinan misalnya kalian tertarik dengan warnanya mencolok, sekalinya itu adalah jamur yang beracun. Jadi itu panduannya. Oke. Sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.